Hening, itulah yang dirasakan seorang bocah kecil bernama Fernando José Torres Sanz saat ia berdiri di jendela rumahnya di Fuenlabrada, pinggiran Madrid. Kota itu tak semewah ibu kota, namun penuh kenangan sederhana, dan bagi Torres kecil, setiap hari adalah mimpi tentang satu hal, sepak bola. Ayahnya bekerja keras untuk keluarganya, dan sang ibu, yang tanpa keluh membawa Torres kecil ke latihan demi latihan, adalah tulang punggung dari segalanya. Torres lahir bukan dari keluarga pesepak bola profesional, tetapi dari keluarga yang tahu cara mencintai. Dan itu cukup, karena cinta itulah yang membentuknya menjadi El Nino, si anak kecil dengan mimpi besar. Sejak usia 5 tahun, ia sudah mulai bermain bola. Tapi bukan hanya bermain, ia hidup di dalamnya. Ia bernapas melalui tendangan, lari, dan gol-gol imajiner yang ia ciptakan di jalanan sempit kota kecil itu. Ketika ia bergabung dengan Atletico Madrid di usia 11 tahun, dunia seakan mulai membuka satu persatu pintunya. Tapi tak seorang pun tahu, bahwa di balik senyum polos dan rambut pirangnya yang khas, ada luka yang akan terus tumbuh bersamanya. Torres bukan hanya bermain untuk klub, ia hidup untuk Atletico. Ia mencintai klub itu seperti seorang anak mencintai ibunya, tanpa syarat, tanpa alasan. Saat Atletico jatuh ke Segunda Division, ia bisa saja pergi. Banyak klub besar mengincarnya, tetapi ia bertahan. Seorang bocah berusia 17 tahun memikul beban klub sebesar itu di pundaknya, dan ia tak pernah mengeluh. Namun, beban cinta itu lama-lama menjadi luka. Torres terus memberi, tetapi kemenangan jarang datang. Gol-golnya tak cukup mengangkat Atletico kembali ke tempat seharusnya. Dan ketika akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Liverpool pada 2007, itu bukan karena ia berhenti mencintai Atletico. Justru sebaliknya, ia mencintai mereka terlalu dalam hingga tahu bahwa dirinya harus pergi. "Aku pergi agar aku bisa kembali," katanya. Liverpool menyambutnya dengan pelukan hangat. Anfield jatuh cinta padanya seperti anak kecil jatuh cinta pada pahlawan super. Dalam waktu singkat, ia menjadi jantung tim. Gol demi gol tercipta, sorak-sorai, Fernando Torres, Liverpool's number 9. Bergema di tribun-tribun tua Anfield, membasuh lukanya yang selama ini tersembunyi. Namun di balik kejayaan itu, Torres kembali terluka. Klub tak mampu bersaing meraih trofi. Dan Torres, yang lapar akan kejayaan, mulai kehilangan arah. Di tengah badai, datanglah tawaran dari Chelsea. Dan disinilah, dunia mulai menjauh darinya. Fans Liverpool merasa dikhianati. Media Inggris menjadikannya sasaran empuk. Padahal Torres hanya seorang anak kecil dalam tubuh pria dewasa yang sedang mencari tempat untuk menyembuhkan luka. Di Chelsea, ia kesulitan. Gol-gol tak lagi mudah. Senyum tak lagi sering terlihat. Ia seperti hilang di tengah kebisingan sepak bola modern. Di Chelsea, Fernando Torres tidak kehilangan kemampuan mencetak gol. Ia hanya kehilangan sesuatu yang lebih dalam, jiwanya. Ia tiba di Stamford Bridge dengan harga fantastis, memecahkan rekor transfer Inggris saat itu, 50 juta pound. Tapi harga itu bukan hanya beban uang. Itu adalah beban ekspektasi. Dan bagi Torres, itu adalah beban rasa bersalah, karena ia tahu, di Liverpool, ia pernah menjadi cinta sejati. Di hari pertamanya di Chelsea, ia berdiri di ruang ganti dengan seragam biru yang terasa asing. Ia tersenyum, mencoba terlihat bahagia. Tapi mata tak pernah bisa berbohong. Mata itu lelah, mata itu rindu. Ia rindu nyanyian di Anfield, rindu pelukan Steven Gerrard, rindu setiap gol yang terasa seperti pelukan dari ribuan hati yang mencintainya tanpa syarat. Namun, waktu tak bisa diputar. Dan ia tahu, yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba. Ia mencoba keras. Setiap latihan, ia mencurahkan tenaga. Tapi gol pertama tak kunjung datang. Hari demi hari, kritik makin menjadi. Media menertawakannya, menyebutnya flop. Fans lawan mencibirnya. Bahkan fans Chelsea sendiri mulai meragukannya. Torres bukan robot, ia manusia. Dan di momen-momen sepi malam, ia menangis sendirian. Bukan karena tak bisa mencetak gol, tetapi karena ia merasa kehilangan siapa dirinya. Namun takdir punya caranya sendiri. Dalam laga melawan Barcelona di semifinal Liga Champions 2012, saat dunia hampir lupa siapa dirinya, saat Stadion Camp Nou penuh tekanan dan Chelsea hampir tersingkir, muncullah El Nino. Di menit-menit akhir, ia mendapat bola. 1 lawan 1 dengan kiper. Dalam sekejap, waktu seolah berhenti. Dunia mengingat siapa dia,
Dengan ketenangan yang nyaris mistis, ia mengecoh Victor Valdes dan mencetak gol yang membawa Chelsea ke final. Ia tidak berteriak, ia tidak berlari seperti dulu. Ia hanya menatap langit, dan mungkin, menatap jiwanya sendiri yang perlahan kembali. Gol itu bukan hanya gol. Itu adalah pernyataan, aku masih di sini. Dan ketika Chelsea akhirnya menjuarai Liga Champions 2012, Torres tersenyum. Tapi sekali lagi, itu bukan senyum kemenangan. Itu senyum lega, seakan ia berkata, aku belum mati. Tapi aku tak lagi sama. Setelah masa di Chelsea, Fernando Torres sempat merantau lagi. Ke AC Milan, sebuah klub dengan sejarah besar, tapi ia hanya singgah sejenak. Di Italia, ia bukan lagi El Nino. Ia hanyalah sosok yang pernah dikenal sebagai bintang, kini dicoba di tempat yang salah, di waktu yang salah. Cedera, minim kepercayaan diri, dan kebisingan media membuatnya hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Namun dari jauh, satu tempat terus memanggilnya. Tempat di mana hatinya tertinggal. Tempat di mana ia tak pernah harus menjelaskan siapa dirinya, Atletico Madrid. Dan pada tahun 2015, saat banyak yang menyangka ia akan pensiun diam-diam di liga kecil, Torres justru kembali ke rumahnya. Ia kembali ke Vicente Calderón, disambut oleh ribuan orang yang tak pernah melupakannya. Wajah mereka dipenuhi air mata. Mereka tak menyambut pahlawan yang membawa pulang trofi, tetapi seorang anak yang tersesat dan akhirnya pulang. Tak perlu alasan, tak perlu gol, mereka hanya ingin dia kembali. Seketika, segalanya terasa benar. Torres bukan lagi pemain terbaik dunia. Tapi di lapangan itu, ia kembali menjadi Fernando kecil dari Fuenlabrada. Setiap kali mengenakan seragam merah putih itu, ia bukan hanya bermain. Ia bernapas. Di bawah asuhan Diego Simeone, Atletico menjelma jadi tim petarung. Mereka nyaris menjuarai Liga Champions, 2 kali bahkan, dan Torres berada di sana, memberi darah dan jiwanya. Ia bukan superstar seperti dulu. Ia tahu itu, tapi ia tak lagi bermain untuk dunia. Ia bermain untuk mereka yang pernah percaya padanya saat dunia membelakanginya. Satu momen yang membekas adalah ketika Atletico akhirnya memenangkan Liga Eropa 2018. Meskipun bukan Liga Champions, bagi Torres itu adalah mahkota yang paling suci. Ia berdiri di podium, mengangkat trofi, bukan dengan euforia seperti biasanya, melainkan dengan air mata. Air mata dari luka yang akhirnya mendapatkan makna. Aku bukan legenda karena trofi. Aku legenda karena cinta, katanya dalam pidato perpisahannya. Dan memang benar, Fernando Torres adalah legenda, bukan karena statistik atau piala, tetapi karena ia mencintai dengan seluruh jiwanya. Dan karena ia terluka, berkali-kali, namun tak pernah berhenti mencoba. Setelah Liga Eropa 2018, Torres tahu waktunya telah dekat. Tubuhnya tak lagi seperti dulu. Tapi lebih dari itu, hatinya mulai tenang. Ia telah kembali, ia telah menebus luka masa lalu, dan ia telah memaafkan dirinya sendiri. Namun El Nino masih ingin bermain, bukan untuk trofi, bukan untuk ketenaran, tapi untuk cinta terakhir pada si kulit bundar. Pada tahun 2018, ia mengambil keputusan yang mengejutkan, bergabung dengan klub Jepang, Sagan Tosu. Di negeri yang jauh dari hiruk-pikuk Eropa, Torres menemukan apa yang ia cari, kedamaian. Tak ada kamera berlebihan, tak ada tekanan media, hanya sepak bola, napas, dan matahari yang terbit perlahan setiap pagi. Ia tak mencetak banyak gol. Ia bukan bintang utama, tapi setiap langkah di atas lapangan itu adalah langkah penuh syukur. Ia bermain dengan tenang. Ia membantu pemain muda. Ia memberikan senyum yang lama hilang. Ia mengajarkan bahwa sepak bola bukan hanya soal siapa yang mencetak gol terbanyak, tapi tentang bagaimana engkau mencintainya, meski kau tak lagi bisa berlari secepat dulu. Dan akhirnya, pada tanggal 21 Juni tahun 2019, Fernando Torres mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari sepak bola profesional. Dunia berhenti sejenak, bukan karena seorang legenda berhenti bermain, tetapi karena seorang anak kecil akhirnya menyelesaikan perjalanannya. Dalam pertandingan perpisahan melawan Vissel Kobe, ia berhadapan dengan dua sahabatnya, Andres Iniesta dan David Villa. Momen itu adalah puisi yang tak butuh kata. Tiga anak Spanyol yang pernah mengharumkan tanah air mereka, kini bermain di ujung dunia, untuk terakhir kalinya. Saat peluit akhir berbunyi, Torres memeluk rumput. Ia menutup mata, ia menarik napas panjang,
Dan ia berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih. Setelah pensiun, Fernando Torres tidak menjadi komentator, tidak pula menjadi figur flamboyan seperti sebagian mantan pemain. Ia memilih jalan sunyi. Ia kembali ke keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, Olala, cinta sejatinya yang setia mendampinginya sejak ia belum menjadi siapa-siapa. Dan tentu saja, ia kembali ke Atletico Madrid. Tapi kali ini, bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih akademi. Ia mulai dari nol. Ia tidak mengambil jalan pintas. Ia melatih pemain muda, seperti dirinya dulu saat kecil, dengan sabar, penuh kasih. Dan setiap kali ia menatap anak-anak itu di lapangan, ia melihat dirinya sendiri, si kecil dari Fuenlabrada yang memimpikannya dunia tapi tak pernah menduga bahwa dunia akan sedemikian keras kepadanya. Torres tidak dikenal sebagai pesepak bola paling sukses. Tidak sebanyak Messi atau Ronaldo. Tapi ia dikenal sebagai simbol cinta yang tulus. Setiap fans Atletico tahu, bahwa cinta Torres kepada klubnya adalah cinta yang tidak bisa dibeli. Setiap fans Liverpool tahu, bahwa Torres tidak pergi karena ia mengkhianati mereka, tapi karena ia terluka. Dan setiap orang yang pernah menyaksikannya bermain tahu, bahwa dalam setiap langkah dan golnya, ada hati yang berbicara lebih keras dari kaki. Fernando Torres mengajarkan dunia bahwa menjadi hebat bukan berarti tak pernah gagal. Tapi berarti berani bangkit, bahkan ketika seluruh dunia tak lagi percaya. Ia mengajarkan bahwa luka bukan akhir dari segalanya, tapi justru pintu menuju pengampunan dan kedewasaan. Ia juga mengajarkan bahwa tidak semua cinta dibalas. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti mencinta. Ia mencintai sepak bola bahkan ketika sepak bola mencederainya. Ia mencintai klubnya bahkan ketika mereka jatuh. Ia mencintai dirinya sendiri bahkan ketika media dunia menjadikannya bahan tertawaan. Kini, tubuhnya lebih kekar dari sebelumnya. Ia menjaga diri bukan untuk kembali bermain, tapi untuk menjadi panutan. Ia menolak popularitas yang kosong, dan memilih membangun masa depan dari akar. Ia menjadi pelindung mimpi bagi anak-anak di akademi. Ia menanamkan nilai, bukan hanya teknik. Dan dalam setiap bisikannya kepada mereka, selalu terselip satu pesan. Jangan bermain untuk menjadi terkenal. Bermainlah karena kau mencintai permainan ini. Warisan Fernando Torres bukan hanya gol ke gawang Neuer di final Euro 2008, atau gol ikonik ke gawang Barcelona di Camp Nou. Bukan, warisan sejatinya adalah keberanian untuk jatuh, bangkit, dan terus mencintai. Warisannya adalah luka yang tak pernah disembunyikan, karena dari luka itu, lahirlah harapan bagi generasi berikutnya. Fernando Torres, El Nino, bukan sekadar pemain. Ia adalah jiwa seorang anak yang pernah mencintai bola, dan tak pernah berhenti mencintai, meski dunia melupakannya.